Tolong teman-teman saya didoakan agar bisa kembali kepada mantan saya. Ya orang membaca permintaannya tadi, ya paling dia mengaminkan juga. Tapi kan semua orang sibuk dengan doanya sendiri-sendiri. Saat dia berdoa, lupa dia dengan permintaan orang lain untuk didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada persoalan ekonomi, 3 hal ini akan mempercepat mantan kembali kepadamu. Saat kamu benar-benar sudah tidak bisa ketemu dengan mantan lagi, ya. Nah, kita tidak bisa mengabaikan faktor yang paling sering menyebabkan misal suami istri bercerai. Itu karena faktor ekonomi, ya. Usaha yang bangkrut, bertengkar terus, kemudian berpisah. Padahal masih sama-sama mencintai. Atau membuat orang gagal menikah. Misal laki-laki ini ya, keluarganya si mantan ini minta pesta pernikahan yang mewah ya, minta mahar yang mahal dan seterusnya. Duit tidak punya, ujung-ujungnya gagal menikah padahal sama-sama mencintai. Nah, tapi kalau tidak ada faktor ini, insya Allah ya bisa segera kembali. Jadi kalau ada faktor ekonomi, tentu yang harus diperbaiki faktor ekonominya terlebih dahulu kan. Tetapi kalau tidak ada faktor ekonomi, maka semoga mantan bisa segera kembali. Meskipun pada saat ini kita betul-betul sulit untuk bisa ketemu dengan mantan. Maka saat kita tidak bisa ketemu dengan mantan, apa yang akan kita perbanyak? Kita perbanyak berdoa agar dia segera kembali. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat mantan kembali? Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat, juga mengirimkan bacaan sholawat untuk mantan. Ya, jadi apapun yang jadi doa kita, itu kalau kita tidak membaca sholawat, ya doanya tidak naik ke langit. Ya, padahal doa itu untuk terkabul dia harus memanjat hingga pintu-pintu pada langit lapis yang ketujuh. Ya, kalau kita tidak baca sholawat, ya sudah doa kita muter-muter saja di sekeliling kita. Jungkir balik bertahun-tahun kita berdoa, tapi kita malas sekali membaca sholawat, ya doa kita tetap di situ-situ saja. Ya, begitupun kalau kita mengerjakan amalan, amalannya tidak akan pernah sampai kepada mantan. Energinya ya di sekeliling kita saja. Jadi sholawat itulah yang akan menggerakkan amalan kita sampai kepada mantan. Sholawat itu pula yang akan menggerakkan doa kita memanjat sampai langit lapis yang ketujuh. Ya, inna doa mauqufum bainas sama iwal ordi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, perbanyak membaca solawat. Yang kedua, kita bisa mendoakan orang-orang yang senasib dengan kita. Ya, kita kan biasanya minta didoakan ya. Sering saya baca komen, tolong saya didoakan Ustadz. Tolong teman-teman saya didoakan agar bisa kembali kepada mantan saya. Ya orang membaca permintaannya tadi, ya paling dia mengaminkan juga. Tapi kan semua orang sibuk dengan doanya sendiri-sendiri. Saat dia berdoa, lupa
lupa dia dengan permintaan orang lain untuk didoakan. Nah, tetapi ketika kita yang mendoakan orang-orang yang senasib, ya, misal ada teman, ada saudara yang juga berpisah dengan mantannya dan pengen mantannya balik, kita doakan diam-diam, maka itu akan mempercepat doa kita terkabul. Ya, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa diketahui ya, oleh orang yang didoakan adalah doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin, dan berkata para malaikat di sekelilingnya, amin, perkenankanlah ya Allah, dan semoga engkau mendapatkan yang sama dengan saudaramu. Ya, jadi ketika orang yang kita doakan itu mantannya kembali, maka itu tanda bahwa mantan kita juga akan kembali. Itu tanda doa kita terkabul. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan, ya. Nah, dan yang ketiga, kita menempatkan doa-doa kita pada waktu-waktu yang terkuat. Ya. Banyak waktu yang mustajab, tapi waktu yang terkuat adalah pada waktu sepertiga malam menjelang fajar. Seperti yang kita jelaskan di awal, ya. Doa itu untuk terkabul dia harus memanjat sampai langit lapis yang ketujuh. Perjalanannya jauh. Tapi kalau kita berdoa pada sepertiga malam menjelang fajar, doa kita itu cukup naik ke langit lapis pertama. Nah, kita dorong doa tadi dengan membaca sholawat. Dan pada sepertiga malam menjelang fajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke langitnya dunia untuk mengabulkan doa-doa manusia. Ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail akhiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam pada sepertiga malam menjelang fajar. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya, nah maka insya Allah kalau ini yang kita lakukan, maka semoga mantan segera kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.